Ini yang 54321 itu berarti dari sangat baik. Iya, dari sangat 5-nya yang baik ya. 5 yang paling tinggi ya. Iya, 5 paling tinggi. 54321 ya. Ya masalahnya di sini tidak ada depannya. Iya sih, betul. Kayaknya 5-nya yang paling tinggi. Ya. Mana? Jawabannya Mm-hmm. satu boleh ya? Kalau dia ada kotaknya, kalau nilainya itu kayaknya 4 yang 5 yang paling kalau memang metodenya ya, kita tanya jawab kan, praktiknya bagaimana, sebagai simulasi aja, diskusi. Bapak ya? Ya kan? Ini gimana? Kenapa? Manajemen waktu kemarin gitu ya. Oh, dia hanya bisa scroll. Satu itu. Iya, gimana? Kenapa Bu? Laporan pasca terima ini Misalnya tema 1, status dokumen pengumpulan foto-foto aja di upload ke mana gitu. Oh ya. Yang P5 itu ya? Hasil. Oh ya. Oke. Kalau belum ada di tema berikutnya. Pelan-pelan aja. Nanti ini kolaborasi kok Bu Silvi. Bu Olive ya. Nih. Bu Indah itu kolaborasinya yang ini sama Pak Andi tuh. Ya, jadi kerjanya itu. Oke lah. Oke.
Dan semangat aja Bu Indah. Jadi dirasa ini penting. Kenapa penting? Karena narasumber berbagi praktik baik itu hanya berakhir di gelombang angkatan ketiga. Jadi habis Bu Indah itu nggak ada lagi rekrutmen. Ya udah tutup. Dan di komunitas belajar pun di PFM itu sampai akhir tahun ini. Jadi gimana Bapak Ibu bisa dapat sertifikat? Dengan cara Bapak Ibu ke PFM sering-seringlah berbagi praktik baik. Nah, bukti karya. Di bukti karya ini Bapak Ibu silahkan untuk aksi nyata. Ini untuk rekrutmen narasumber berbagi praktik baik. Ya. Karya saya. Nah, nanti Bapak Ibu tambah karyanya, artikel, bahan ajar, praktik. Kayak Bu Indah ini misalnya praktik baiknya tentang ini ya. Nah, Ambon SMP 38 misalnya. Ini akan berbeda dengan aksi nyata yang per modul. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nantinya menjadi bagian dari Sinar Baik dan punya sertifikat narasumber, karena nggak ada open recruitment lagi, sering-sering mengupgrade itu dan bukti karya. Ini contohnya, durasinya minimal 7 menit videonya. Pilihannya banyak kan tadi, dan basicnya itu Bapak Ibu ini ada hashtag yang penting. Hashtagnya mana ya? Ini terima kasih nanti ke Bapak Ibu. Terima kasih. Nah ini, ketika berbagi praktik baik di platform Merdeka Mengajar dan bukti karya itu, gunakan tagar kurikulum merdeka dan semangat berbagi. Sistem di penilaian sistemnya nanti Bapak Ibu akan terbaca. Makin banyak yang Bapak Ibu hashtagkan terbaca, nanti akan terpanggil dan dikuatkan baru dapat sertifikat. Nanti Bapak Ibu bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain kayak Bu In. Nah, kenapa lagi nggak di open recruitment? Pertama, banyak udah paham kurikulum merdeka, dan yang kedua tidak narasumber saja. Jadi Bu In juga harus belajar banyak dari Bapak Ibu yang lain, karena kan kreativitas itu pada dasarnya tidak terbatas, ya kan, banyak sekali hal yang dipelajari. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan Bu In, ketika hari ini Bu Indah berbagi 2 hari ini ke Bapak Ibu, tahun depannya lagi Bu Indah pengen Bapak Ibunya yang berbagi seperti itu ya. Bu doakan sukses lah ya di PFM-nya. Amin ya. Amin. Amin lah. Nah ini contohnya. Kita contoh Lina. Sebelum kita saya izin ke Bolif ya. Nah coba deh. Kok videonya Lina kasih? Seharusnya bukti karya sama aja ya. Era digital. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat sebelum kita menyusun aktivitas. Temanya, Bapak Ibu mau tema apa? Yang setelah suara demokrasi. Tema P5-nya. Gaya hidup berkelanjutan dan wirausaha. Oke. Kewirausahaan. Ya. Yang ketiga rencananya. Rencana setelah ini. Gaya hidup berkelanjutan, ya, dan wirausaha. Oke.
Tidak menyentuh spidol. Ke sini dulu kaki dulu ya. Ini dulu. Yang dilihat bagus apa tahu? Tidak, yang dilihatnya adalah ketepatan. Lurus. Baru dilihat ini punya aku baru deh, udah selesai. Ayo kak. Sini Ron. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Baru makan kue lah kata. Tinggi. Ingat, tidak boleh menyentuh satu. Yang muncul pada saat tugas ini ya, dimensi gotong royong dan kreatif. Kalau gotong royong itu kan gimana cara bekerja dalam tim supaya bisa membentuk tulisan dengan jelas. Kreatif tadi bagaimana menempatkan tali tadi supaya pena spidolnya tadi bisa digunakan untuk menulis. Oke, itu aja. Kalau di dalam makna tim itu sendiri apa? Iya, kenapa harus semuanya ikut tadi? Dan ada rata-rata satu yang itu apa maknanya? Ya harus bekerja sama tadi supaya bisa ini. Sama ya. Apa maknanya? Maknanya mungkin selain tadi untuk menjalin kekompakan gotong royong ya. Ya. Kemudian kalau dalam satu tim itu tidak bisa semuanya Menjadi ketua. iya harus ada satu yang mengkoordinir gitu. Oke. Jadi ada satu mengkoordinir, kemudian yang lainnya jadi anggotanya gitu. Jadi tidak bisa semuanya itu kayak tadi kan semua tarik menarik gitu kan kacau balau gitu kan. Tapi kalau ada satu yang mengkoordinir dan yang lain yang mengikut itu akan berhasil begitu. Iya, salut ya. Lalu Oke, Pak Roy, mau mengungkapkan ini pendapat? Ada tambahan? Sama apa? Apa yang sama? Jadi mengenai dimensi yang tadi kita praktekkan, yang pertama itu ada maknanya bergotong royong, itu termasuk juga Bu ya. Kemudian kreatif itu semua. Kemudian ada juga nalar kritis Bu, maksudnya bernalar kritis. Artinya yang disampaikan tadi Bu Sureda bahwa kami mengalami sendiri bahwa pas penulisan ada yang penulisan tempat posisi S Bu, ada juga yang terbalik. Nah tadi hampir ada kesalahan terbalik. Jadi artinya bahwa ada di dalam suatu kelompok harus ada pemimpin dan ada anggota pemimpin. Nah untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya. Terima kasih ya. Ini maknanya kenapa kita di alur perencanaan proyek itu ada tim P5. Tadi Ibu Ina sepakati kalau ada satu koordinator dan fasilitator, bisa nggak satu koordinator aja yang bekerja? Hah? Nggak bisa karena pakai tali ya kan. Nah, aku dia. Kalau fasilitator, kalau semua fasilitator itu menggurui semua, nggak kolaboratif. Misalnya satu nak ke kanan, satunya nak ke kiri, itu gimana? Ya kan? Artinya memang di satu koordinator 5 fasilitator itu kalau solid akan menghasilkan tulisan
value. Itu sih maknanya. Terima kasih ya, kurang lebih seperti itu. Tidak kelebihan di dimensinya. Jadi begitulah, ketika ada satu aja satu, ya kan? Nanti yang lainnya mengikuti. Harus solid ya kan? Harus ada kolaborasi di situ ya, kerjasama. Oke Bapak Ibu. Nah sekarang waktunya kita menyusun aktivitas tema gaya hidup berkelanjutan dan tema kewirausahaan. Sip. Oh iya. Ini untuk Novi dulu lagi. Dari ini. Karena yang penyampaian konteks Angkara Malik dong. Jangan lupa ya, ada satu. lagi asik kayak Roni dah. Kita udah sakit pinggang ya. Kita sakit pinggang. Iya. Tapi nggak ada, nanti lancar lagi ya. Oke. Iya, perasa kegiatan. Ini satu Sumatif ada yang model ada yang kotak-kotak ada. Ini bagi jangan tadi ya. Boleh, segitiga bisa. Aja. Di luar. Iya. Oke. Jadi bisa maka lewat pemasarannya ke lingkungan kita kelasnya ya kemudian kelas kami ada ini silakan atau mereka bisa lewat Kami tidak ada yang tidak. 17 empat dari baru. Iya. Apa yang bisa? Seksual ya. Di sini itu pengenalan, pelaksanaan, Sub elemen tadi di mana kita? Sub. sub elemen apa yang diisi ya? Pakai ya. Mereka cuma main itu ya. Target capaian. Oh, tadi capaian. Siap. Gambar. Kemasan nah. Oke, masalah. Kalau kecil deh. Karena satu rumah. Kami ya, kami loh. Ada ya. Ada kami Kami ya, kami kelompok apa ya? Sari boti. Apa akronimnya ya? sama benar kalau kata centik Kami kelompok kerukuk kan ya. Koyaknya tuh bikin lagi tapi ini Lo kita tahu ya. Dari mana lo? Ini konsep lo. Pengenalan ke sini. Kontekstual. Dari sini ke sini apa sini? Ke sini. Ke sini. Nah, dapat pesan terbang di sini. Jangan lupa buat koordinatornya siapa? Buat dong. Oh, kita bikin pakai warna-warna dulu lah. Dulu pilih. Referensi. Sudah dibuat semua ya, nama-nama koordinator dan fasilitatornya kelompok Barbie. Tolong tetapkan saya koordinator dan juga fasilitator ya. Siti, kelompok Barbie-nya. Kelompok Barbie itu. nanti ada yang suka dari terakhir ya ini sih lagi Barbie sengaja kami tidak ada versi
Permen. Oh, makasih Bapak. Tidak semua. Permen, Pak. Boleh satu. Jamnya mana? Oh iya, tadi 120 jam. Pak Roy, jamnya belum? Jamnya ditulis. Oh jamnya belum Mbak? Oh, jamnya. Jumlah jamnya berapa? Sambil jalan ya nanti sambil Belum apa namanya? kan yang ini dibuat aja. Tuh, jadi ini silakan. Rencananya mau di masalahnya mana nih? Bapak ada meeting apa? Bapak di sini. Bapak kan? Nah, promosi pemasaran. Melalui apa misalnya? Pertama ada media sosial. Maksudnya dalam di media atau kita buat selebaran kemudian ditempel di toko-toko atau gimana misalnya, atau dua-duanya kita gunain. Dua-duanya iya pertama kan ya dua-duanya kita gunain. Kita kan cuma pakai medsos, cuma pamflet berupa sofa. Kita tidak terpikirkan dua-duanya. Berarti bagusnya juga ditempel-tempel di toko-toko. Ya, atau rumah-rumah mahasiswa juga bisa ya kita tempel. Jadi iya. Lagi disebutkan. Iya. Apa yang belum? Apa yang dirasa kurang? Coba dihitung jumlahnya. Ini kan kayak onlinenya masuk mensosialisasikan materi limbah yang langsung dari plastik, memperkenalkan pengolahan sampah plastik, ini memperkenalkan pengolahan sampah plastik itu dalam apa? Dan juga kegiatan aktivitas. Kita nyebut punya Roy. Ya, ya. Roy, pulang Roy. Roy. Per tahap aksinya misalnya lintas ya itu dong. Roy pulang Roy. Roy. Ih, dia tua. Berarti langsung ada ini bentuk sekolah yang supaya ada sejuk anaknya bisa duduk. Refleksi dengan apa ini Bu? Papan? Ini pakai spidol warna. Jadi sudah terjawab ya program semester dan kalender proyek yang kelima ya Bapak Ibu. Kalau minta sudah terjawab, hal itu ya
ditambah dulu pertanyaan di penjelasan gambar ya. Bu Indah mau merefleksikan deh kegiatan hari ini. Jadi kalau boleh pergambarkan hari ini Bu Indah belajar banyak dari teman-teman guru di sini bahwa sebenarnya partisipasi aktif dan yang aktifan peserta itu sangat membantu jalannya kegiatan in-house training KKN. Lebih ke upgrading ya, karena teman-teman sudah punya sekolah dasar untuk implementasi kurikulum merdeka. Kemudian di penjelasan kedua, hal yang paling menarik, Bu Ida dapat inspiratif dari teman-teman ketika menyusun ini nih, alur aktivitas proyek dari berkelanjutan, kemudian kewirausahaan, karena salah satunya untuk membuat coffee blog itu memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan satuan pendidikan SMP Negeri 4 Versum. Kemudian apa ya? Nah, tantangannya Bu Ida hari ini seharusnya kita ada lanjutan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Iya. Oh ya, jelas ya. Jadi kriteria ketuntasan minimal itu berlaku untuk kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ada 3 komponen. Yang pertama dengan deskripsi, menggunakan deskripsi, kedua dengan rubrik, ketiga dengan interval. Pilih saja. Kalau yang disarankan, kalau Bapak Ibu belajar di platform Merdeka Mengajar, yang disarankan itu pola deskripsi. Karena itu lebih apa ya? Mudah menyusunnya, ya. Disarankan saja. Namun yang kenyaman ke Bapak Ibu, kalau nyamannya pakai rubrik silakan. Ya. Ini tidak postas Bapak. Refleksi dengan apa Bu Penti? Dengan papan cerita reflektif. Oke. Udah hampir selesai ya. Kita lihat. Laptopnya penuh. Oh ya. Jaringan. Oh ya. Agak siang, masih agak senyum-senyum. Oke. Habis makan, cuaca panas, mati lampu, nggak ada sinyal. Jadi hasilnya menggambar produk keripik. Oke. Tahu ya. Oke. Lagi dong. Ditempel dekat lembar refleksi. Bedam. Dapatnya banyak belajar mengenai proyek penguatan organisasinya dari pembagian BP-nya, pertemanya berapa, bagaimana telah alur proyeknya, terus membuka membuka pemikiran kami ke depannya mau pakai blog atau pakai reguler ya, untuk tema selanjutnya. Jadi udah tahu kelemahan di blog bagaimana, kelebihan reguler di mana, kurang lebih udah tahu lah. Dan berterima kasih kepada Ibu Indah sudah
memberikan ilmu kepada kami, walaupun kami agak lelet lah menanggapnya. Ya, kami, kelompok kami bertiga, kelompok kritik Karika California. tidak. Sampaikan, sudah bisa berekspresi? Ya, sudah bisa endorse ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Reza. Terima kasih kepada Anda. Nah, begini untuk Bapak Ibu semua, kami selaku kelas ini, walaupun tidak sepanjang hari melihat memantau, tapi dengan hasil ini kami yakin Bapak Ibu sudah berusaha kuat tenaga dengan pemikiran semaksimal mungkin, karena kebetulan ini memang sedang kita rencanakan, hanya mungkin kami ini masih abu-abu tidak abu-abu. Oh, ini benar tak? Betul tak? Sehingga dalam pelaksanaan IHP ini yang dari bulan apa diundur-undur, baru sekarang pelaksanaan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan kepada Ibu Denda sebagai narasumber pada pertemuan selama 2 hari ini. Ya, semoga kedepannya apa yang sudah didapatkan ilmu dari narasumber ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemajuan sekolah kita bersama. Ya, karena apa sering dikatakan apa kita ini teamwork ya, kerja tim ya. Karena kerja tim itu tidak bisa hanya pimpinan, juga hanya guru, kita sama-sama punya beban tanggung jawab untuk mensukseskan planning perencanaan yang kita buat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada harapan. Semoga kedepannya jangan gerak bahasa Inggrisnya yang gerak ke sini, no? Kalau pindah. Dan mudah-mudahan ada waktu lain kali dapat jumpa di sini dalam sesi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum kita tutup kegiatan kita selama 2 hari ini, kita berdoa agar apa yang sudah kita dapatkan hari ini itu insya Allah bermanfaat untuk kita ke depannya, dan kepada kita semua, dan khususnya kepada Ibu Ida yang sudah 2 hari ini menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Kelapa sana untuk datang ke sini. Insya Allah itu nilai ibadah ya. Amin. Baik, dulu kita beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
mursalin